Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahma dengan NIM 2248201076 dari kelas 6B Farmasi. Saya akan mempresentasikan hasil tugas teknologi bahan alam, ekstraksi minyak atsiri, fraksinasi, isolasi senyawa, pemurnian, dan komputasi bahan alam. Untuk yang pertama, ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Ciri utamanya, yang pertama, senyawa berwujud cairan atau liquid pada suhu ruang, mudah menguap atau terbang, dan menghasilkan aroma tertentu. Kandungan minyak atsiri pada suatu bahan tanaman terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat thermolable atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya terdiri dari tiga, yaitu destilasi air, uap air, dan uap. Yang kedua, metode press. Ketiga, pelarut organik. Keempat, enfleurasi. Yang kelima, maserasi lemak panas. Untuk metode yang pertama yaitu destilasi, tahapannya persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahannya, senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya, teknologi yang sederhana, waktu cepat, dan pemisahan yang mudah. Untuk metode yang kedua yaitu press, tahapan, persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Untuk kelemahannya, memakan waktu yang lebih lama, pemisahan lebih sulit. Dan kelebihan, teknologi sederhana, senyawa tidak mudah rusak karena panas. Metode yang ketiga adalah pelarut organik, tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya, pemisahan lebih sulit dan teknologi yang lebih mahal. Kelebihannya, waktu yang cepat dan senyawa tidak rusak karena panas. Untuk metode yang keempat, enfleurasi, tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Untuk kelemahannya, pemisahan lebih sulit, waktu yang lebih lama. Kelebihannya, teknologi sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Untuk metode yang kelima, maserasi lemak panas, tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya, pemisahan lebih sulit, memakan waktu yang lebih lama, dan senyawa yang rusak karena panas. Untuk kelebihannya, teknologi yang sederhana. Selanjutnya, fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah satu kumpulan menjadi beberapa bagian, fraction atau part, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi yang pertama, mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak. Yang kedua, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolik sekunder tunggal. Untuk selanjutnya, kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis. Selanjutnya, kromatografi kolom, vacuum liquid kromatografi, size occlusion kromatografi, dan solid phase extraction. Selanjutnya, ekstraksi cair-cair. Yang pertama, peningkatan polaritas. Kedua, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Yang ketiga, dapat diprediksi senyawa terlarut, seperti nonpolar, seperti lemak atau lilin, terpen, dan steroid. Selanjutnya ada semipolar seperti kumarin, fenolik, tak terglikosida atau flavonoid, dan alkaloid. Selanjutnya polar itu seperti flavonoid, glikosida, alkaloid, dan kuartenar. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis, memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain. Fase diam seperti zat padat atau silika dan alumina, dan fase gerak seperti cairan. Selanjutnya ada pemurnian. Untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan berdasarkan prinsip pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran. Tingkat kemurnian 95-100%. Untuk pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Pemisahan secara fisika tidak mengubah zat. Sedangkan secara ilmiah, kimia, suatu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Pembagian pemurnian. Yang pertama ada rekristalisasi. Proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bagian pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Prinsipnya, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkan pada suhu tertentu. Ketika larutan penuh berisi pelarut dengan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, kelarutan senyawa akan menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan. Kedua, dekantasi, proses pemisahan campuran sedimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya, didahului proses sedimentasi. Cairan yang lebih bersih dituang dengan hati-hati ke kontainer lain. Metode ini tidak terlalu efektif karena masih ada kemungkinan cairan yang tertinggal di sedimen. Yang ketiga, ada sublimasi, yaitu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair, dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum.
Pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dari terkondensasi menjadi senyawa murni. Temperatur dan pelarut yang digunakan. Sublimasi dapat terjadi jika terdapat zat padat dengan tekanan uap relatif tinggi pada suhu di bawah titik lelehnya. Untuk alat-alatnya ada kapas, kertas saring, cawan penguap, kaki 3 dan kasa, bunsen, serta corong. Selanjutnya ada komputasi bahan alam. Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan menggunakan pena dan kertas, kapur, dan batu tulis, secara mental, dan suatu tabel. Namun sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan molecular docking. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.